Siapa percaya punya Tuhan yang luar biasa, angkat tangan. Amin. Hari ini Bapak Ibu, saya akan sampaikan mengenai living as an agent of change. Bagaimana kita bisa hidup sebagai agen perubahan. Katakan bersama saya agen perubahan. 1, 2, 3. Kok belum jelas? Ngomong saya lagi. 1, 2, 3. Saya agen perubahan. Jadi hari ini saya mau tekankan bahwa setiap kita itu adalah agen perubahan. Saya mulai dengan satu definisi terlebih dulu, Bapak Ibu. Ya, tadi pagi saya cari-cari di internet itu ya, definisinya. Coba baca sama-sama saya, 1, 2, 3. An individual who promotes and supports new ways of doing things to obtain better result or accomplish tasks. Jadi kalau kita disebut agen perubahan, itu tujuannya pertama, bukan tujuannya, karakteristiknya pertama itu adalah promote and support new ways. Jadi kita bisa mempromosikan cara baru atau mendukung cara baru. Jadi tidak ada namanya agen perubahan yang tidak yang tidak mensupport atau mendukung cara baru. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidup tetap aja tidak ada perubahan, nah itu namanya bukan agen perubahan. Kalau agen perubahan itu harus mensupport atau kalau tidak menciptakan hal baru, paling tidak mendukung hal baru. Terus kemudian yang kedua adalah di situ dikatakan obtain better result. Jadi cara barunya itu bukan cara baru asal-asalan aja, harus menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi contohnya gini, saya temukan cara baru untuk masak nasi. Caranya gimana? Masukkan air dulu atau masukkan beras dulu. Beras dulu 10 menit, baru setelah itu masukkan air. New ways. Tapi saya mau tanya, hasilnya gimana? Betul Pak, hasilnya bukan better tetapi worse. Jadi kalau kita mau lakukan hal yang baru, itu oke, tetapi harus ada hasilnya. Kadang-kadang kita ini maunya hal baru, tetapi ternyata hasilnya kurang bagus. Nah, saya mau cerita satu hal yang tantangan buat kita, Bapak Ibu. Kemarin malam ada satu teman dari sini telepon, dia ngomong, mau nggak bantu men-set up podcast, gitu ya, podcast ya. Saya tanya, kenapa, gitu ya. Dia cerita. Ini ada hari-hari ini ada 2 orang commit suicide di sini, orang Indonesia. Oh ya, nggak ada beritanya, nggak ada. Tapi yang pertama usianya di bawah, lupa saya usianya berapa, tapi dua-duanya di bawah 30, below 30, dan mereka itu dua-duanya working holiday visa. Jadi mereka dapat informasi dari Indonesia, it easy to get money here. So they leave the current job and then come here. Kemudian setelah sampai di sini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan kemudian mereka nggak tahan, mereka mau pulang. Iya, Fitri benar, punya pengalaman pribadi kelihatannya. Iya, udah keluar, karena ketika keluar dari sini yang dilakukan apa? Semuanya udah dijual, dilepas, datang ke sini. Di sini sulit. Terus kemudian gak ketemu kita sih. Kalau ketemu kita pasti gak bunuh diri dia. Masalahnya kan gak ketemu kita. Terus kemudian yang dia lakukan, dia suicide. Terus dia ngomong, saya ini pengen banget ngubah paradigma itu loh. Dia ngomong itu loh, coba dilihat di YouTube, itu kan ngomong di Australia gampang, cari kerja gajinya besar dan mudah. Lah itu membuat beberapa orang datang ke sini. Lah saya mau buat podcast supaya tidak seperti itu, menunjukkan realnya seperti apa. Terus saya tanya ke dia, kamu mau cari duit atau jangan-jangan kan dia mau cari duit dari YouTube kan? Oh no, saya nggak perlu duit. Saya mau membantu itu. Saya ngomong, iya, pantas dicoba. Bapak Ibu kita di sini oke banget ya. Kita enak di sini, semuanya baik. Coba lihat kanan kiri, ada yang mau kelihatan suicide enggak? No. I think everybody happy here.
Tapi di luar sana banyak yang seperti itu. Dan tadi ketika dengar si Agnes lagu-lagunya itu luar biasa ya. Tadi ngomong sukacita surga, terus kemudian ngomong bahwa God is good, Tuhan itu baik. Memang mereka pengen dengar yang seperti itu. Dan Bapak Ibu harus memberitahu teman-temanmu bahwa Tuhan itu baik. Setuju? Ketika saya di Indonesia, Bapak Ibu, pas saya datang ya, itu ada kabar ada mahasiswa yang bunuh diri kan. Dan itu papanya saya kenal, Bapak Ibu. Iya, papanya itu pendetanya GBI Rock juga, satu gereja dengan saya. Itu. Papanya terpukul sekali itu ya. Terus kemudian cerita-cerita sama orang, saya nggak berani ngomong sama papanya sampai sekarang. Ya, di videonya itu udah banyak, tapi saya pikir ya biarinlah dia berproses. Tapi ternyata seminggu sebelumnya itu juga ada yang bunuh diri dari universitas lain. Ada sebut namanya Universitas Ciputra itu ya. Terus kemudian ketika kita mau pulang dari sini, ada lagi bunuh diri. Sekarang dari Universitas Untar. Kok banyak sekali yang bunuh diri? Berarti yang iblis lakukan adalah membuat orang-orang itu tidak sadar bahwa Tuhan itu baik. Coba lihat kanan kiri. Sekali lagi, ada enggak yang kelihatan mau bunuh diri? Kalau memang terlintas, katakan, God is so good. Amin. Nah, itu adalah tantangan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita ketika ketemu orang lain, kita buat cara yang berbeda yuk. Jangan cuma menggosip. Tapi ketika ketemu dengan orang lain, katakan bahwa kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa. Setuju apa enggak? Ya udah. Ini belum masuk ya, baru pengantar. Nah, ini salah satu change agent di dunia luar ini. Ini namanya siapa? Kok kalian tahu sih? Kok tahu sih Steve Jobs? Dia yang lakukan cuma satu. Dia katanya mulai dengan kata-kata I don't know. I don't know itu artinya apa? Saya tidak tahu kan? Terus kemudian keluarlah apa? Pertama apa? iPad. Kemudian iPhone. Ya pokoknya yang I itu dimulai dengan I don't know. I don't know itu artinya apa? Berpikir dengan cara berbeda. Kalau ada orang ngomong, saya lagi kekurangan duit, berarti harus dimulai dengan apa? I don't know. Terus kemudian karena I don't know, berpikir dengan cara berbeda. Kalau kita ngomong kekurangan duit, tapi tetap yang dilakukan sama saja, saya cuma ingatkan, itu yang hasilnya juga akan sama saja. Jadi masalah kita timbul itu gara-gara kita melakukan sesuatu. Supaya masalah itu hilang, sesuatunya harus dilakukan dengan cara berbeda. Nah, tapi hari ini saya cuma ingatkan satu lagi, bahwa setiap kita adalah change agent. Agent of change. Katakan, I am an agent of change. 1, 2, 3. I am an agent of change. Jadi ketika kita datang, harus ada sesuatu menjadi lebih baik. Firman Tuhan katakan istilahnya adalah, aku adalah garam dan terang. Yesus berkata, aku adalah garam dan terang dunia. Kita pun juga berkata, aku adalah garam dan terang dunia. Jadi begitu ada kita, kondisi akan jadi lebih baik. Jangan sampai kondisi yang baik ada kita jadi hancur. Lah itu tidak boleh. Jadi kondisi sudah semuanya baik gitu. Begitu kita masuk kacau. Nah, pernah gitu enggak? Enggak, saya lihat orangnya baik. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu ngelihat dari Markus 2 ayat 1 sampai 24. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat 4 hal. Baca bahasa Inggrisnya aja ya, kalau gitu ya. Kan ada Bang Jul di sini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large number that there was no room left,
not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Ini adalah satu contoh orang yang menjadi agent of change. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan ada orang yang sakit lumpuh. Kalau Bapak Ibu lihat temanmu atau orang yang lagi sakit lumpuh, apa yang ada di pikiranmu? Apakah kita biarkan aja atau kita minta, berdoa, berharap supaya sesuatu yang lebih baik terjadi dalam hidupnya? Nah, kalau namanya agent of change, kita akan mencoba membantu orang itu. Dan hari ini kita lihat Bapak Ibu, yang pertama adalah, penting sekali saya mau omongkan, kalau kita membantu siapapun, kita pengen mengubah apapun, kita pengen berusaha menjadi lebih baik apapun, yang pertama yang paling penting adalah harus tetap fokus on God. Jadi kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu ternyata hasilnya tidak membuat kita dekat dengan Tuhan, jangan lakukan. Setuju enggak Bapak Ibu? Namanya berubah ke arah baik itu apa? Kalau orang itu jadi semakin dekat dengan Tuhan. Jadi nanti jangan sampai kita ini sama seperti orang dunia, Bapak Ibu, dia ngajari cara-cara, tapi kemudian caranya adalah membuat jauh dari Tuhan. Jangan lakukan itu. Ya kemarin juga saya lagi bicara sama teman Bapak Ibu. Ternyata dia itu pekerjaannya adalah profesional gambler. Bapak ya tahu profesional gambler? Kalau mau dia ngomong, kalau mau cari pekerjaan, cara yang paling gampang adalah pergilah ke kasino. Setuju enggak Bapak Ibu? Dia ngomong, tidak perlu interview. Nah benar enggak? Pak Robin kalau mau ke kasino perlu interview enggak Pak? Enggak kan? Suruh datang langsung. Dia ngomong, kalau kamu cari kerja, kamu harus interview, kamu harus lakukan itu. Jadilah profesional gambler. Kamu datang tanpa interview, langsung bisa datang tiap hari boleh, bahkan stay di sana 24 jam boleh. Setuju apa tidak? Iya setujunya sih ya boleh aja, kamu mau tinggal di sana 24 jam ya boleh. Tetapi kalau engkau jadi profesional gambler, gimana? Bapak Ibu, uang itu kalau hasilnya dari tidak baik, Bapak Ibu tahu nggak uang itu akan suatu saat mau nggak mau akan minta bunganya ke kita. Coba Bapak Ibu nipu. Ada di sini yang pernah nipu keuangan? Oh enggak ada, wajahnya semuanya keren-keren, kelihatannya enggak mungkin. Siapa pernah ditipu? Pernah nipu enggak? Puji Tuhan. Ditipu enggak apa-apa. Nipu yang enggak boleh ya, ditipu. Kita masih kecil, kita masih polos, ada orang nawari sesuatu kena tipu, wajar. Tapi kalau berusaha nipu, enggak benar. Orang yang berusaha nipu Bapak Ibu, uangnya itu kalau masuk ke dalam dirinya, uang itu akan minta dikembalikan beserta dengan bunga-bunganya. Jadi ada orang yang waktu beberapa saat yang lalu itu dia pernah jualan VCD, dulu DVD ya, DVD bajakan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu nggak artinya DVD bajakan? Serius pernah? Kan sudah lama di sini. Di Indonesia dia itu penguasa DVD bajakan di daerah Pasar Atom kalau di Surabaya. Dia kirimkan DVD bajakan kemana-mana. Dia ngomong gampang sekali cari uang dari situ. Cuma suatu saat dia cerita, tapi yang pasti ya Pak, dia ngomong, anak saya itu jadi gampang kena penyakit. Dikit-dikit kena penyakit, dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ada masalah. Jadi uang yang kelihatannya banyak itu membuat saya tetap gak bisa tenang. Ada masalah. Memang firman Tuhan berkata, kalau memang kita cara nyarinya gak benar, itu juga hasilnya juga gak bagus. Dapatnya gampang, keluarnya
lebih cepat juga. Dan dia ngomong, ketika saya akhirnya merenung-merenung, saya pikir masalahnya ini. Ya sudah, saya enggak jadi jualan. Saya batalkan, saya enggak lagi jualan DVD bajakan. Dan setelah itu yang terjadi, dia ngomong, ternyata anaknya berubah. Memang ternyata banyak kondisi itu terjadi gara-gara itu. Bapak Ibu pernah enggak nipu orang dulu? Enggak ya? Ya kalau pernah nipu dikembalikan ya. Kalau enggak ya puji Tuhan. Kenapa? Yang kita lakukan fokusnya harus tetap Tuhan. Nah, orang ini saya ketemu orang yang kedua. Ini yang tadi kan pertama profesional gambler. Yang kedua ini gambler untuk seneng-senengan. Biasanya main ke sana cuma untuk seneng-senengan aja. Pernah enggak main seneng-senengan di kasino? Untuk seneng-senengan. Dia ngomong, seneng-senengan, gak apa-apa seneng-senengan. Dia ngomong gitu. Nah dia lakukan ngomong gitu. Loh kalau saya gini cuman, saya naruh $50. Oke, kemudian saya main. Kalau kalah, cukup, selesai. Kalau menang, dia ngomong, menang ya tak teruskan. Tapi biasanya kalau sudah $70 gitu saya berhenti. Setelah berhenti yang dilakukan apa? Uangnya tak pakai untuk makan. Kenapa? Karena saya nggak mau uang panas itu masuk ke rekening bank saya. Terus saya tanya, lurus masuk ke perutmu? Lah kalau masuk ke perut aja kan nggak apa-apa, paling diare keluar lagi. Tapi kalau sampai masuk ke rekeningku, nanti rekeningku bisa kacau. Terus dia ngomong, ya paling misalkan, dia ngomong, kemarin saya main menang $70. 4 orang tak buat makan. Nah makan lumayan $70, sisa $5. $5 itu enggak berani tak bawa pulang, dia ngomong. Tak tinggal di mejanya rumah makan. Aku pokoknya enggak mau betul-betul megang uang panas. Saya ngomong, oh yes, oke. Terus saya tanya, kamu pernah diare? Puji Tuhan tidak. Ya, saya ngomong, it's okay, just for fun. Dia ngomong, supaya saya tahu aja. Tapi ada saat yang tadi yang beberapa orang Bapak Ibu, ketika gambling, dia ngomong, menang ya kalah sehari 1.000, 2.000 itu wajar. Tapi kalau menang juga banyak. Dan dia ngomong, tiap hari lakukan kayak gitu. Saya tanya, tiap hari kamu lakukan kayak gitu, itu kamu jadi kaya raya apa tidak? Saya ngomong itu. Enggak loh Bapak Ibu. Kenapa? Sehari menang, 2 hari kalah, sehari menang, 2 hari, 3 hari kalah. Dan itu enggak benar cara yang seperti itu. Mau mengubah hidup, jangan pakai cara yang aneh-aneh. Setuju enggak? Amin. Cuma yang saya mau ingatkan nanti kalau Bapak Ibu mengubah apapun, tetap fokusnya kepada Tuhan. Kalau hal baru itu membuat kita jauh dari Tuhan, jangan lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu harus tahu posisinya Bapak Ibu. Coba baca itu bersama saya. Yang itu penjelasannya 1, 2, 3. At any one time, you must know your position as a do-it-yourselfer, a helper, a person who need help, or just keep quiet. Jadi kalau kita berada dalam satu kondisi, kita harus lihat, aku ngerjakan, atau aku menolong, atau aku ditolong, atau aku diam saja. Kita datang ke gereja ini, Bapak Ibu. Terus kemudian kursinya berantakan. Pikiran kita apa? Iya, pertanyaannya juga sama. Apakah aku harus ikut merapikan? Apakah aku harus menolong? Apakah aku harus ditolong? Atau aku diam saja? Kalau kursi kondisi berantakan yang kita bisa lakukan apa? Iya, merapikan lah, ikut. Kemudian kita datang ke gereja, ada orang lagi butuh duit. Posisi kita apa? Jujur Fitri, terima kasih itu ya. Bapak Ibu, tanpa sadar itu pilihan kita seperti itu kan?
Pilihan kita 4 itu. Kita melakukan, kita menolong, kita ditolong, atau kita diam saja. Hari ini ada yang itu GoFund ya. Bapak Ibu pernah tahu GoFund? Kan yang kemarin ada 2 orang yang working holiday visa kecelakaan itu kan butuh 30.000 dan kemudian udah gitu. Hari ini juga ada orang Indonesia juga katanya. Itu kena brain cancer. Itu ada di Armadil. Kanker otak, Bu. Itu sehari katanya 3.000 biayanya tanpa insurance. Karena working holiday visa kan ke sini tanpa insurance. Nah, orang-orang banyak yang bantu tapi baru terkumpul 7.000. 7.000 itu hanya berapa kali? 2 hari, hampir 3 hari aja enggak cukup. Nah, saya ngomong kepada istri saya, kita bantu apa enggak? Dan jawabannya, enggak. Kenapa? Karena kita punya banyak sekali yang harus ditolong, Bapak Ibu. Kita bayarin uang sekolah beberapa anak, kita ngasih makan beberapa anak, dan kita ngomong uang kita ya terbatas masihan, kita hitung enggak bisa. Ya kemudian kita diem saja. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau orang butuh pertolongan, yang paling gampang dilakukan apa? Diam, paling gampang. Ngomong berdoa itu, sorry ya, itu bohong. Biasanya paling gampang adalah diam. Tapi hari ini bisa nggak kita meningkat sedikit, Bapak Ibu? Bayangin tadi kalau misalkan orang yang lagi lumpuh itu tadi ngomong sama temennya dan temennya diam. Apa yang kira terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Saya baca X ya, X itu dulu Twitter ya. Ada satu orang yang ngomong, aduh tahun ini sudah 2 orang meninggal, saya ini adalah orang yang dikabari terakhir kali. Nggak enak loh Bapak Ibu, jadi orang dikabari terakhir kali sebelum orangnya meninggal. Yang terakhir ditunjukkan itu, ini ya, tweetnya. Mas, bisa nggak hari ini ketemu saya ada sesuatu yang saya mau omongin. Terus orangnya berkata, oh sorry hari ini sibuk, besok saja ya. Besoknya apa? Meninggal. Dia ngomong, aduh itu kenapa kok kemarin nggak bisa ngomong sama saya, ada kemungkinan beda. Jadi tolong loh Bapak Ibu, kalau ada orang pengen ngomong sama kita, tolong apa? Jangan cuma diem. Paling tidak berusahalah untuk cari tahu, baru nanti ngambil keputusan apa kita mau menolong atau diem saja. Paling tidak dengarkan, itu luar biasa. Bapak Ibu, yang anak yang tadi bunuh diri itu Bapak Ibu, itu beberapa mau mencoba ngomong sama temennya, tapi beberapa temennya sibuk ngerjakan tugas. Akhirnya dibiarkan sendiri. Oleh karena itu, kalau di sini ada yang lagi patah semangat betul, ngomonglah sama kita. Kita ini baik kok, mau dengerin. Setuju? Yang cerewet banyak sih. Ada yang kalau kita ngomong, pengennya dia ngomong aja, ada. Tapi ada yang baik kalau kita ngomong dia mau dengerin. Jujur, mudah mana? Dengerin orang ngomong atau kita ngomong? Ada beberapa orang lebih suka ngomong. Kalau kita cerita ke dia, kita cerita 1 kalimat, dia balas 5 kalimat, 10 kalimat, orangnya bingung loh. Aku ini mau cerita, kok malah aku dengerin cerita. Tapi ada beberapa orang yang baik, yang betul-betul mau dengerin. Nah saya ngomong, ya tentu saja beda. Ingat ada orang diciptakan jadi mulut. Oleh karena itu pengennya ngomong. Ada orang pengen jadi telinga diciptakan. Oleh karena itu kita harus ngerti. Kalau pengen didengerin, carilah orang yang jadi telinga. Kalau di sini kira-kira yang bisa jadi telinga siapa? Masa Ayu pengen jadi bisa jadi telinga? Perasaan kalau kita ngomong, Ayu ngomongnya banyak itu ya.
Tapi itu ada Ayu, ada Audrey. Tadi kamu juga mau jadi telinga juga ya. Itu ada orang-orang yang bisa mendengarkan. Amin. Yang ketiga ya, supaya nggak sedep. Oh ini dulu. Ya yang ketiga ini. Managing people. Jadi Bapak Ibu, ulangi lagi ya, supaya kita bisa jadi agent of change. Yang pertama tadi apa? Fokusnya harus kepada Tuhan. Tanpa Tuhan perubahan itu sia-sia. Yang kedua, understand yourself. Posisimu apa? Kalau kamu tidak disuruh nolong, jangan berusaha nolong. Beberapa orang itu tidak mau ditolong loh Bapak Ibu. Ada orang, kita pernah ya nolong orang gak mau ditolong ya. Saya pernah cerita ya kemarin itu ya. Malah ditolong, mau dilepaskan, oh jangan. Karena dia tersinggung. Ada orang kayak gitu ya. Oleh karena itu kita harus diam. Yang ketiga itu adalah memanage orang. Karena perubahan itu tidak mungkin terjadi tanpa orang lain. Itu. Coba lihat yang di atasnya itu. Baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Don't build a prison for yourself whose bars are people opinions. Tanpa sadar kalau setiap kali ada orang ngomong, itu kita perhatikan baik-baik, terus kemudian benar atau enggak benar, kita pasangkan di depan kita. Lama-lama yang terjadi apa? Kita enggak bisa bergerak kemana-mana. Gara-gara apa? Mendengar omongan orang. Omongan orang itu ada benernya enggak? Ada. Tapi salahnya juga kemungkinan besar banyak. Kenapa? Karena orang itu tidak mengerti kondisi kita. Tanpa mengerti kondisi kita, dia ngomong aja. Oleh karena itu ada baiknya belajar mengabaikan omongan orang. Yang benar diperhatikan. Fitri, kamu harus olahraga, itu benar. Gak usah dibantah, oke aku olahraga. Fitri, kamu terlalu gendut, gak usah, abaikan aja. Ini contoh. Enggak kok, kamu enggak gendut. Ini hanya contoh. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, abaikan saja. Kamu kok cerewet? Abaikan saja. Kamu kok gampang tersinggung? Ya dipikir dulu. Oh iya, apa aku gampang tersinggung? Refleksi. Kalau ternyata enggak, abaikan saja. Dengan kayak gitu, hidup kita enak Bapak Ibu. Tahu enggak, hidup kita jadi tenang, jadi enggak pusing kalau kita itu tidak mengikuti omongannya orang. Terakhir, kalau mau ya Bapak Ibu, tak tunjukin ya. Ini cepat aja, terakhir. Orang itu ya, yang pertama itu adalah orang yang tidak kita kenal. Ya kita nggak peduli tuh orang kita nggak kenal kan. Yang kedua itu adalah people yang tidak peduli kita. Ada enggak orang di sini tapi nggak peduli kita? Ada enggak? Kita ngapapun nggak peduli. Ya sudah, kalau ketemu dengan orang gitu apa yang harus kita lakukan? Juga abaikan saja, senyum harus, tapi abaikan saja. Enak jadi. Nanti ngomong, iya tadi di gereja kok dia nggak nyapa aku. Ya udah, karena dia nggak peduli dengan kita tetap senyum, tapi ya sudah, abaikan saja. Itu kan. Terus kemudian, your leader sekarang. Lah ini gimana? Kalau pemimpinmu gimana? Ayo, apa harus kita lakukan? Kalau menghadapi pemimpin gimana? Iya, betul Helen. Respect. Oke? Apakah semua yang diomongkan harus dituruti? Ya, enggak. Tetap kita ngomong, cuma tetap kita respect. Your friend. Orang-orang yang friend ini berarti care ke kita. Kalau orang-orang itu care sama kita, yang harus kita lakukan apa? Harus care sama dia. Ada satu teman itu yang kita jadi agak enggak enak hati.
setiap kita ngasih sesuatu, dia balesnya jauh lebih banyak. Jadi bingung kita. Kita cuma ngasih chips ya. Chips sama coklat itu ya. Kita balik ke sini dibawain macam-macam, dikasih tas khas papis, ditambahin macam-macam. Dan kita jadi, loh kok kenapa? Iya, aku ini nggak mau kalau kayak gitu. Aku ini maunya memberi lebih banyak daripada itu. Enak enggak punya teman yang seperti itu? Loh serius, enak apa enggak? Enak atau sungkan? Enggak kok, enak itu. Kita jadi mikir, nanti kalau pulang harus ngasih apa lagi? Mikir. Tapi Bapak Ibu, percayalah tidak ada yang bisa ngubah orang daripada diberi kebaikan. Percaya. Berbuatlah jahat, mungkin orang itu enggak berbuat jahat ke kamu. Tapi cuma dia diamkan aja. Tapi kalau engkau beri kebaikan, dia enggak membalas berbuat baik, Tuhan sendiri akan membalas kita luar biasa. Jadi itu yang harus dilakukan. Kalau your family, dia tidak memperhatikan kita, tetap diperhatikan. Karena dia mau nggak mau adalah family kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu tidak punya ini, kamu tidak punya family, kamu tidak punya friend, ya, kamu tidak punya leader, kamu cuma punya people you don't know sama people who don't care about you, kira-kira apa yang terjadi? Kasihan orang-orang model gini yang tadi bunuh diri itu loh Pak. Kenapa? Tidak punya orang-orang lain. Yang dia punya cuma orang-orang yang dia tidak kenal dan orang-orang yang dia anggap tidak peduli sama dirinya. Itu. Ya orang tua ya sudah selesai tadi ngomong aku mengasihi. Aduh ya sudah selesai Bapak Ibu. Kenapa sudah selesai? Karena anaknya kalau nggak merasa ya seperti itu. Oleh karena itu begitu tahu seperti itu saya hari-hari ini dengan istri ngomong terus ke anak-anak. Kalau kalian berpikir macam-macam, ngomong kondisi buruk, mau sudah stres nggak tahu apa yang harus dilakukan, harus ngomong ke papa mama. Ini sudah dalam kondisi yang berbahaya, tidak boleh tidak. Harus ngomong apapun yang terjadi. Baik itu gagal, baik itu kelihatannya memalukan, harus ngomong. Yang terakhir dari saya. Moga-moga aja masih ingat ya. Yang pertama tadi apa? Fokus harus kepada Tuhan. Yang kedua apa? Aku ini apa dalam kondisi itu. Yang ketiga tadi apa? Perhatikan orang-orang. Yang keempat, baru perhatikan tugas kita. Baru kalau kita bicara soal di Bapak Ibu di perusahaan, lah ini ditaruh nomor 1. Kalau ini ditaruh yang terakhir saja. Karena kalau kita lihat ayatnya, mari kita baca ayat yang ke-11. 1, 2, 3. I tell you, get up, take your mat and go home. He got up, took his mat and walked out in full view of them all. This amazed everyone and they praised God, saying, baca sama-sama, 1, 2, 3. We have never seen anything like this. Jadi hidupmu bisa luar biasa Bapak Ibu. Apa yang Tuhan lakukan itu bisa membuat orang lain berkata, aku tidak pernah melihat hal yang seperti ini sebelumnya. Tapi itu terjadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi tetap fokus on God, Bapak Ibu tetap fokus kepada understand yourself, kemudian managing people, baru Bapak Ibu bisa melakukan yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu jadi pekerjaan apapun harus jadi luar biasa supaya bisa menyelesaikan tugasnya.